Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Zahra. Saya dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka, UPBJJ Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas satu basis data, yaitu adalah menjelaskan tahapan membuat IRD atau Entity Relationship Diagram. Nah, berdasarkan contoh kasus yang sudah ditentukan, di sini kita akan membaca soalnya tersebut, yaitu ada pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Nah, setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun eh, dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Nah, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, tugas saya di sini adalah buatlah IRD dengan tahapan atau langkah-langkah yang sesuai panduan. Nah, berdasarkan panduan yang saya baca di buku modul basis data, sebelum saya membuat diagramnya, saya akan menggunakan eh, aplikasi atau tools yang akan membantu saya membuat entity relationship diagram ini. Nah, di sini untuk langkah pertama kita harus memahami kasus yang telah dijelaskan tadi. Jadi di sini berarti kita akan menyimpulkan bahwa setiap mahasiswa dapat mengambil satu atau lebih mata kuliah, dan setiap mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Lalu setiap dosen bisa eh, mengajar satu atau lebih mata kuliah. Dan dari pernyataan dari soal di sini bisa kita simpulkan akan ada 3 entitas utama, yaitu ada mahasiswa, ada dosen, dan ada entitas mata kuliah. Nah, hubungan antar ketiganya akan kita tentukan dengan langsung praktek ya, menggunakan tools YID Live ini mempermudah kita untuk membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, pertama kita akan membuat 3 entitas. Nah, yang pertama mahasiswa, yang kedua ada dosen, yang ketiga ada mata kuliah. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bisa menentukan atribut atau isian data apa saja yang akan ada dalam masing-masing eh, entitas perguruan tinggi ini. Nah, mungkin akan kita lanjut dengan membuat eh, entitas mahasiswa terlebih dahulu. Sini kita akan membuat yang pertama, yaitu entitas yang akan dijadikan sebagai primary key atau ID unique pada entitas mahasiswa, yaitu yang bisa kita gunakan adalah NIM atau nomor induk mahasiswa. Lalu selanjutnya adalah atribut biasa yang tidak unik, yaitu mungkin bisa kita buat nama lengkap, setelah itu tanggal lahir, mungkin bisa kita tambahkan angkatan, dan juga bisa kita tambahkan domisili ataupun alamat yang biasanya ada pada data mahasiswa. Nah, nama lengkap, angkatan, NIM, dan domisili. Nah, untuk selanjutnya eh, kita mulai lagi seperti biasa, yang akan dijadikan ID atau primary key dari entitas
mata kuliah, yaitu mungkin bisa kita gunakan kode mata kuliah, jangan lupa diberikan pembeda agar kita dapat mengidentifikasi, eee, yang mana yang dijadikan, kode unik atau atribut unik, yaitu dari kode mata kuliah. Untuk selanjutnya mungkin nama mata kuliahnya, lalu mungkin bisa kita tambahkan, SKS. Nah, selanjutnya, dari atribut dosen itu kita bisa, tambahkan, primary key dari dosen mungkin bisa nomor induk pegawai atau NIP, kita singkat. Setelah itu, atribut biasa yaitu, nama dosen, mungkin bisa kita tambahkan lagi jabatan dosen. Nah, mata kuliah, mahasiswa. Nah, mungkin setelah kita menambahkan atribut, kita akan membuat, hubungan antar entitas dan atributnya masing-masing menggunakan relationship ya tanpa kardinalitas. Nah, lalu membuat relationship mata kuliah, dan yang terakhir relationship, dosen dengan dengan atributnya. Oke, setelah kita membuat, eee, hubungan entitas antar atribut, selanjutnya kita akan, menentukan hubungan daripada, masing-masing entitas. Nah, yang pertama, untuk hubungan, eee, mahasiswa dengan, mata kuliah di sini kita bisa, memberikan 2 hubungan, yaitu mahasiswa, memiliki hubungan many to many, eee, dari, mahasiswa ke mata kuliah, yang di mana artinya, eee, satu mahasiswa dapat mengampu banyak mata kuliah dan satu mata kuliah dapat, diampu atau diajarkan, banyak mahasiswa atau diregistrasi. Nah, karena, hubungan, antara mata kuliah dan mahasiswa adalah many to many atau dari banyak ke banyak, kita harus, menormalisasikan, hubungan tersebut dengan cara, membuat entitas baru, eee, yang bisa kita gunakan, yang kita bisa pakai namanya mungkin, KRS atau kartu, rencana studi. Nah, untuk kartu rencana studi ini, sendiri, kita akan memasukkan, isian atau, atribut dari masing-masing entitas yang memiliki hubungan many to many tadi. Nah, pertama kita tambahkan, kode NIM-nya dulu, lalu, eee, selanjutnya kita ambil atribut dari dari mata kuliah ke KRS, yaitu kode mata kuliah. Mungkin kita bisa tambahkan atribut, lainnya seperti tahun ajar, tahun ajar dan kita tambahkan mungkin satu lagi,
semester. Nah, buat hubungannya dulu, lalu, kita buat, hubungan antar dosen dan mata kuliah, yaitu tadi, setiap dosen, eee, satu dosen hanya bisa mengajar, eee, eh, satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah dan, eee, mata kuliah hanya dapat diajar dari satu mata kuliah dapat diajar dari, satu dosen. Nah, mungkin untuk relasinya kan seperti ini, dari dosen oh ya kita jangan lupa untuk buat relasi, eee, diagramnya ya teman-teman. Nah, dari modul yang sudah saya pelajari, di sini kita bisa tambahkan nama relasi, yaitu mungkin kalau dosen, mengajar, kalau mata kuliah, ke KRS nanti kita akan menggunakan di registrasi dan, kalau mahasiswa ke mata kuliah atau ke KRS ya, entitas baru mungkin, meregistrasi. Nah, selanjutnya kita akan membuat, aplikasi dengan, eee, menggunakan, sesuai dengan relasi yang sudah kita normalisasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan, langsung membuat relasi, hubungan kardinalitas antar masing-masing entitas. Di sini untuk, entitas dosen dan mata kuliah, kita bisa gunakan relationship atau hubungan, yaitu mengajar. Jadi, dosen dapat, eee, mengajar banyak, mata kuliah. Jadi masing-masing dosen dapat mengajar, mata kuliah dan juga, mata kuliah dapat, eee, diajar ke satu mata kuliah dapat, diajar oleh banyak dosen. Jadi, eee, dosen dan mata kuliah memiliki relasi one to many atau satu one to n kalau misalnya pada kardinalitas ke mata kuliah. Dan, eee, setelah kita, mengasosiasikan relasi antara mahasiswa dan mata kuliah, maka di sini, eee, mata kuliah dapat registrasi satu mata kuliah dapat diregistrasi ke banyak KRS dan, satu mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah. Oke, selanjutnya, nah kemungkinan seperti ini, IRD dari perguruan tinggi dan hubungan antara masing-masing entitas.
Lalu, sekarang kita, eee, masuk ke kesimpulan yang di mana, hubungan kardinalitas antara mahasiswa ke KRS menjadi, one to many, dari KRS ke mata kuliah juga one to many, eee, dari mahasiswa ke ke KRS juga one to many, dan dosen ke mata kuliah, menjadi, many to one atau, dari dosen ke mata kuliah jadi one to many. Nah, untuk memperjelas, relasi atau simbol kardinalitas, yang digunakan, saya, eee, akan garis tegak, eee, yaitu wajib atau dianggap angka satu, dan juga, Clausewitz, eee, dianggap, many atau banyak. Nah, jadi kombinasi, 1 dan, N, artinya ada minimal satu mahasiswa atau bisa lebih dari satu, meregistrasi, KRS. Nah, dalam kasus ini mahasiswa punya, relasi, eee, 1 ke N untuk KRS, dan dosen punya relasi 1 ke N untuk, mata kuliah. Lalu kesimpulan dari kasus perguruan tinggi ini, berarti terdapat 3 entitas, utama, yaitu ada mata kuliah, ada dosen, dan ada mahasiswa. Lalu, karena ada relasi antara mahasiswa dan mata kuliah yang mendapatkan many to many, maka kita harus, menormalisasikannya lewat entitas baru yang sudah dibuat, yaitu KRS. Dan, untuk, eee, relasi antara dosen dan mata kuliah adalah, one to many. Jadi dengan begitu kita, bisa memahami, hubungan antar entitas atau hubungan data, dalam perguruan tinggi atau yang selanjutnya akan menjadi sistem perguruan tinggi, eee, dengan lebih terstruktur. Dan mungkin sekian penjelasan dari saya tentang pembuatan, tahapan pembuatan IRD atau Entity Relationship Diagram. Sekian pada tugas 1 basis data, terima kasih sudah menonton dan semoga, bermanfaat.